Hey ho Pop gengs! Kendaraan lapis baja kini telah menjadi kekuatan yang dominan dalam konflik bersenjata. Kendaraan ini menjadi alat yang sangat berharga untuk membantu pasukan menghancurkan seluruh bangunan dan membasmi musuh. Lawan yang seimbang adalah senjata yang mampu mengambil keuntungan taktis, memulihkan keseimbangan kekuatan, lalu mempertahankan kekuatan, dan yang terpenting adalah efisien. Untuk itu, sejumlah negara terus melakukan pemutakhiran senjata agar dapat menjadi lawan yang seimbang atau bahkan unggul dari kendaraan lapis baja. Salah satunya adalah Next Light Anti-Tank Weapon, hasil pengembangan dua negara Swedia dan Inggris. NLAW diciptakan sebagai senjata jarak pendek dengan jarak efektif sejauh 20 hingga 800 meter. Dan beratnya hanya 12,5 kg, sehingga sangat cocok untuk pertempuran kota dan penyergapan. Hal yang menakjubkan adalah dua mekanisme ledakan yang digunakan, di mana biasanya setiap senjata anti-tank hanya bisa mengintegrasikan satu jenis saja. Pertama, mekanisme ledakan overflight top attack, dan yang kedua direct attack. Yang pertama ini ditujukan untuk membidik tank secara otomatis yang umumnya memiliki lapisan baja. Sementara mekanisme kedua berfokus pada penembakan langsung oleh pengguna ke tank dari segala posisi hanya dalam waktu 5 detik. Soal bagaimana kemampuan senjata ini, Ukraina adalah buktinya. Selama perang, Rusia telah kehilangan 600 tank dan 30-40% dilumpuhkan oleh NLAW ini. Memang banyak tank Rusia dilengkapi dengan pelindung reaktif yang menahan dampak tembakan roket. Namun, rudal NLAW ini dirancang untuk meledak ketika melewati bagian atas tank yang relatif terbuka, di mana lapisan bajanya paling tipis. Meski NLAW dikhususkan untuk menghancurkan tank tempur, senjata yang dipatok $40.000 Amerika Serikat atau setara 580-an juta rupiah ini juga mampu menghancurkan posisi pertahanan statis, helikopter, dan kendaraan tempur apa saja selama berada di jarak tembak. Tapi, senjata yang ditugaskan khusus untuk menyerang pesawat khusus dan helikopter adalah Starstreak. Senjata ini adalah Short Range Air Defense dengan kemampuan velositas tinggi buatan perusahaan militer asal Prancis, yaitu Thales, dan kabarnya baru digunakan di Ukraina. Keunggulannya, Starstreak ini dapat dipasang pada kendaraan lapis baja dan bisa dikendalikan dengan remote yang dipasang di kendaraan tempur atau diluncurkan dari pundak tentara menggunakan shoulder launch dan lightweight multiple launcher. Rudal Starstreak terdiri dari 3 anak panah berbahan tungsten bertenaga motor roket. Setiap anak panah ini masing-masing memiliki panjang 40 cm dengan berat 900 gram. Kemampuan melesatnya hingga 3.700 km per jam dengan dipandu sistem kontrol panas untuk memastikan akurasi. Bahkan, kemampuan akurasinya diklaim hampir tidak ada yang bisa mencegahnya. Karakteristik ini dinilai sangat efisien karena pilot hanya punya waktu sedikit untuk bereaksi. Tapi, apakah senjata ini benar-benar efektif di medan perang? Sebuah video viral helikopter Rusia terbelah dua setelah ditembak oleh sebuah rudal yang dipercaya Starstreak. Bicara soal harga, setiap unit Starstreak ini dikabarkan bernilai 116 miliar rupiah, meliputi Euro Femtech dan Land Rover yang dilengkapi Light Medium Launcher dan Starstreak. Bersama dengan NLAW dan Starstreak, Javelin juga adalah senjata yang ikut dibawa serta oleh Inggris untuk melengkapi persenjataan pasukan Ukraina. Lalu bagaimana sebenarnya spesifikasi dari Javelin? Sebagai rudal anti-tank, Javelin diakui oleh masyarakat Ukraina sebagai simbol perlawanan terhadap serangan militer yang dilakukan Rusia. Senjata ini kabarnya hasil produksi dua perusahaan pertahanan terbesar di dunia yang berbasis di Amerika Serikat, yakni Raytheon dan Lockheed dengan total dana $69 miliar. Kemampuan Javelin gak main-main. Dilengkapi dengan dua bahan peledak, Javelin dapat menembus tank paling canggih di dunia, khususnya T-90, yang pelindungnya bereaksi terhadap dampak proyektil atau bahkan mencegahnya menembus tank. Kemampuan terbaiknya adalah rudal ini bisa naik hingga ketinggian 160 meter, lalu jatuh secara vertikal ke sasarannya. Lintasan dari atas inilah yang membuatnya menjadi senjata tangguh melawan tank. Karena pintu masuk kendaraan lapis baja itu berada di sisi atas dan itulah titik lemahnya. Jangkauannya juga bisa mencapai 2.500 meter yang memungkinkannya melakukan serangan langsung untuk menghancurkan target.
Kabarnya senjata ini diklaim memiliki harga 80.000 US dollar. Namun ini bukan masalah bagi Ukraina, karena kabarnya mendapatkan bantuan secara gratis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat dari Amerika Serikat. Dan beberapa perusahaan persenjataan terbesar di dunia dengan dana yang fantastis. Raytheon sebagai salah satu penyokong persenjataan untuk Ukraina juga memberikan bantuan senjata berupa FIM-92 Stinger yang merupakan senjata yang dikembangkannya sendiri. Menyandang status sebagai senjata rudal portable, FIM-92 Stinger adalah senjata yang juga dapat dioperasikan secara mudah hanya dengan satu orang. Yang membuatnya unggul adalah kecepatan yang diklaim bisa mencapai Mach 2,5 atau setara 3.087 km per jam. Ditambah lagi, jarak tembaknya yang bisa mencapai 8 km dengan ketinggian 3,8 km. Itu artinya, pesawat yang terbang di ketinggian kurang dari 3 km dan terlihat bentuknya potensial menjadi target empuk bagi rudal Stinger. Rudal ini juga diklaim memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 90% dalam uji coba keandalan dan pelatihan. Rudal dan peluncurnya juga menggunakan inframerah untuk mengunci titik panas dengan berat sekitar 15 kg dan peluncur yang dapat digunakan kembali. Sementara Jerman hadir dengan alutsista berbahaya dan menakutkan di kelasnya Panzerfaust 3. Apa yang berbahaya dari senjata ini adalah jarak tembaknya yang bisa mencapai 400 meter. Dari spesifikasi, Panzerfaust 3 mengusung kaliber laras peluncur 60 mm dan kaliber proyektil 100 mm. Peluncur yang dapat diisi ulang ini punya panjang 950 mm dan berat peluncur 2,3 kg. Dari sisi kinerja, Panzerfaust 3 dengan sistem pembidik UP7V Telescopic Sight dapat meluncurkan proyektil ke sasaran dengan kecepatan 115 hingga 220 meter per detik. Roket akan meledak otomatis atau automatic self-destruct once beyond the range. Untuk daya tembus pada sasaran, kemampuan penetrasi pada sasaran dengan roll homogeneous armor mencapai 110 mm. Untuk sasaran konkret 360 mm. Dengan dana yang besar yang dimiliki para perusahaan senjata raksasa, hampir dipastikan senjata laser dalam banyak film fiksi dengan efek melumpuhkan dan membutakan target bisa tercipta. Sebenarnya senjata ini pernah diuji di masa lalu, namun dilarang di bawah protokol PBB tahun 1995 tentang senjata laser yang membutahkan. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya meluncurkan senjata laser tidak mematikan yang dirancang untuk membutakan musuh tanpa menyebabkan kerusakan permanen. Tapi perangkat ini tetap akan membutuhkan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol PBB tentang senjata laser yang menyeralkan. Senapan Personal Halting dan Stimulation Response atau PESAR ini dikembangkan di Air Force Research Laboratory di New Mexico, Amerika Serikat. Dan 2 prototipe telah dikirim ke pangkalan militer di Texas dan Virginia untuk pengujian lebih lanjut.